Selamat pagi adik-adik sekalian, apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memimpin kita di dalam doa. Adik-adik bisa menyesuaikan ya, Ibu memimpin doa secara agama Katolik. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena atas berkat dan rahmat-Mu kami dapat berkumpul untuk belajar bersama. Kami mohon berkatilah kami hari ini agar pembelajaran kami dapat berjalan dengan baik dan lancar, agar semua materi yang kami pelajari dapat kami bawa untuk bekal masa depan kami. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik adik-adik, setelah kita berdoa, Ibu akan mengecek kehadiran kita. Nah, baik, kira-kira hari ini tidak hadir yang Alpa, berapa orang yang izin? Oke, baik. Jadi dari 23 orang siswa, 3 orangnya tidak hadir, 1 orangnya dengan keterangan izin karena sakit, 2 orangnya Alpa atau tanpa pemberitahuan. Nah, baik adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian ada di samping, dan tujuan pembelajarannya juga. Oke, nanti Ibu tampilkan dalam bentuk slide. Nah, hari ini oke adik-adik, mari kita masuk pada pembelajaran. Adik-adik bisa lihat gambar di samping Ibu. Di situ ada satu gambar tanaman. Nah, kira-kira apa yang adik-adik ketahui tentang tanaman ini? Apa manfaatnya dalam kehidupan adik sehari-hari? Lalu apa yang ingin adik-adik ketahui tentang tumbuhan sebagai sumber makanan? Nah, silakan adik-adik berdiskusi dan memaparkan hasilnya. Oke, baik adik-adik, jadi tanaman yang di samping Ibu ini adalah tumbuhan kangkung. Nah, tumbuhan kangkung ini berguna untuk sebagai sayur-sayuran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tumbuhan lain yang berguna bagi kita seperti apa sih adik-adik? Nah, baik, betul. Misalnya apa Afril? Kangkung. Tadi ini gambar kangkung. Singkong, jagung, padi. Ya, kalau bunga berarti dia untuk hias-hiasan. Nah, betul adik Yano. Oke. Nah, sekarang silakan adik-adik perhatikan gambar yang ada di buku ya. Nah, siapa yang kira-kira gambar apa saja yang ada di dalam halaman tersebut? Iya, betul adik Vino. Di situ ada gambar orang yang sedang menyemprot tanaman. Oke. Ya, betul. Di situ ada gambar 2 orang anak kecil. Ada gambar wortel, kelinci, sapi dan kerbau, tumbuh-tumbuhan, pohon, burung. Oke. Betul adik Afril. Nah, silakan adik-adik berdiskusi mengenai gambar tersebut ya. Kira-kira ada gambar apa saja di dalam? Nah, oke adik-adik, di sini kita akan masuk pada materi. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain ada apa saja adik-adik? Oke, di sini yang pertama sebagai sumber energi bagi manusia. Yang kedua, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. Yang ketiga, sumber oksigen untuk bernapas. Yang keempat, pengikat air tanah.
Yang kelima, peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Betul. Lalu manfaat tumbuhan bagi hewan yaitu ada apa saja adik-adik? Betul. Nah, manfaat tumbuhan di sini yaitu sebagai sumber energi bagi hewan. Mereka makan tumbuhan untuk menambah energi dan daya tahan tubuh. Yang keempat, tumbuhan di sini merupakan sumber kehidupan bagi manusia dan juga bagi hewan. Tumbuhan di sini produsen penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernapas dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Nah, adik-adik, beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan adalah manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan dan bumi tentu saja akan menjadi gerjang sehingga kehidupan akan berakhir. Nah, oke, baik adik-adik, sekarang silakan adik-adik membaca teks tentang tanaman jagung di dalam hati ya. Ayo buka bukunya. Oke adik-adik, silakan adik Vino baca. Nah, setelah adik-adik membaca, adik-adik dipersilahkan untuk mengisi diagram bacaan yang ada di sampingnya. Di situ ada 3 diagram, yang ada 5 diagram. Yang pertama ada kolom pertama tentang paragraf 1, ide pokoknya apa saja. Paragraf 2 juga ide pokoknya apa saja. Adik-adik bisa mengisinya ya, sampai kepada paragraf 5. Nah, oke adik-adik, sekarang kita akan masuk ke setelah melakukan kegiatan di atas, adik-adik dipersilakan untuk membaca teks tentang perkembangbiakan generatif. Adik-adik bisa lihat gambar di sini ya. Ada gambar bunga. Di situ ada mahkota, ada kepala sari, ada tangkai sari, ada benang sari, ada kepala putik, ada tangkai putik, ada kelopak, ada bakal biji, ada dasar bunga, dan ada juga tangkai bunga. Ya, betul. Nah, kira-kira menurut adik-adik, tanaman atau bunga ini melakukan perkembangan menggunakan perkembangbiakan apa? Betul adik Yano, perkembangbiakan generatif. Nah, kira-kira siapa yang tahu apa itu perkembangbiakan generatif? Betul adik Kaila, perkembangbiakan generatif itu perkembangbiakan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Lalu siapa lagi yang tahu? Oke adik Wisna, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, jadi adik-adik, setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Lalu di dalam ruang bakal biji tersebut terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik atau sel kelamin betina atau sel telur. Lalu hasil dari pembuahan tersebut adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian adik-adik, bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Nah, adik-adik, kalau boleh nanti adik-adik bisa mencari bunga di lingkungan sekolah atau di rumah ya. Adik-adik mengamati bagiannya, lalu adik-adik silakan membandingkan bunga tersebut dengan gambar yang ada di samping ini ya, untuk mencari persamaan dan perbedaannya. Lalu nanti adik-adik menulis manfaat dari perkembangbiakan generatif dan nanti minggu depan dikumpulkan ke ibu ya. Oke. Nah, lalu adik-adik, sekarang kita akan masuk kepada teks tentang ASEAN. Nah, adik-adik bisa membacanya di situ. Lalu adik-adik memilih 2
negara ASEAN yang diminati untuk ditulis. Lalu adik-adik harus menulis informasi penting yang ada di dua negara tersebut. Adik-adik bisa membandingkan dua kehidupan sosial budaya dari dua negara. Oke adik-adik. Untuk tugasnya adik-adik yang pertama tadi melihat bunga di sekolah atau di rumah, lalu menulis cara perkembangbiakannya, dan kemudian lalu dikumpulkan minggu depannya. Oke, ada yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Oke, betul adik Vino. Pertanyaannya mengenai apa? Oh ya, negara ASEAN. Pertanyaan mengenai negara ASEAN. Jadi adik Vino, seperti yang sudah adik Vino baca tadi, seperti yang sudah adik Vino baca tadi, negara ASEAN itu adalah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Jadi adik Vino, negara-negara yang bersatu di ASEAN ini bersatu karena adanya kesamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Nah, adik Vino bisa baca baik-baik di teks ya. Oke. Lalu siapa lagi yang mau bertanya? Ya, negara ASEAN ini berdiri pada tahun 1967. Oke, adik Kayla mau bertanya. Nah, pertanyaan adik Kayla menurut ibu sudah ada di teks ya, yaitu di situ urutan waktu bergabungnya. Yang pertama ada 5 negara pendiri di situ, yaitu ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina. Mereka bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Yang kedua ada Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Yang ketiga ada negara Vietnam yang bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Yang keempat ada negara Laos dan Myanmar yang bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Dan yang terakhir ada negara Kamboja yang bergabung pada tanggal 30 April 1999. Nah, oke, baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari kalian untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, mari kita nyanyi bersama-sama sambil melihat di samping. Nah, oke adik-adik, jadi jangan lupa kerjakan PR yang tadi ibu berikan, nanti minggu depan ibu periksa ya. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena atas berkat dan rahmat-Mu pembelajaran kami hari ini telah selesai. Kami mohon berkatilah kami, agar apa yang kami pelajari hari ini dapat berguna bagi masa depan kami. Berkatilah ibu guru dan juga anak-anak. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, silakan beristirahat ya. Jangan lupa PR-nya dikerjakan. Minggu depan ibu periksa.